Malam guys, gimana nih kabarnya? Bareng lagi dengan saya Cantika dan rekan saya Yohana di Amerta FM. Seperti biasa, saya dan rekan saya akan menemani kalian semua dalam 20 menit ke depan. Kami kembali hadir di udara untuk membahas topik yang sedang hangat dibicarakan, yaitu New Normal, New Me. Listener, seiring dengan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, kita dihadapkan dengan perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari nih. Salah satu yang paling terasa adalah adanya perubahan pada pola hidup dan tata cara berinteraksi dengan orang lain loh. Pasti, kita semua mengalami banyak tantangan dalam menyesuaikan diri dengan keadaan baru ini. Tapi, perubahan ini juga membawa peluang untuk melakukan hal-hal baru dan meningkatkan kualitas hidup kita loh. Jadi, topik New Normal New Me kali ini sangat relevan dan penting untuk dibahas. New normal itu apa sih guys? New normal itu adalah sebuah istilah yang digunakan buat menyebut keadaan baru yang dihadapi oleh masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Hal ini meliputi perubahan dalam pola hidup, bekerja, belajar, serta berinteraksi dengan orang lain. Tapi new normal bukan cuma sekedar perubahan pada keadaan fisik dan sosial saja. Lebih dari itu, new normal juga mencakup perubahan dalam cara kita memandang hidup dan mencapai tujuan hidup kita. Nah, dalam konteks ini, new normal bisa diartikan sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan dalam diri sendiri, menjadi versi yang lebih baik dari diri kita yang lama. Kurang lebih seperti itu, listener. Ngomongin soal new normal nih. New normal kan ada dikarenakan munculnya COVID-19. Nah, waktu awal muncul COVID-19, kita semua pasti pernah ngalamin yang namanya work from home, kerja dari rumah. Dan itu kita nggak bisa ketemu sama orang-orang lain. Betul banget. Dan buat sedikit sharing ya, listener dan Cantika, itu benar-benar gak enak banget. Karena ruang kita tuh terbatas. Kita yang tadinya punya plan mau ke sini, mau ke A, mau ke B, dan ke C, akhirnya itu tidak bisa terlaksanakan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dan yang terlebih penting adalah yang tadinya gue gak punya laptop nih, Chan. Karena gue harus kerja di rumah, gue harus zoom terus sama orang. Ya kan gak mungkin dong gue pakai handphone terus kan. Iya. Meledak baterai nih. Betul, berarti Jadinya- waktu COVID ada nih, jadi kegiatannya di rumah aja nih, ya kan? Yes. Nggak bisa kemana-mana. Kalau mau ngobrol sama orang harus pakai Zoom, Yes. harus dari HP ataupun dari laptop. Itu bener-bener gak enak banget, Chan. Jadi banyak banget miskom yang lahir karena kita tidak bertemu secara langsung. Iya sih, tapi plusnya kita bisa memanfaatkan waktu itu buat kumpul-kumpul loh sama keluarga di rumah. Yes, Jadi kita betul. banyak banget waktu sama keluarga. Yang tadian kita waktu sama keluarga tuh dikit banget, kesibukan Yes. kerja, kesibukan main, dan sampai lupa gitu sama keluarga di rumah. Ngobrol tuh jarang karena adanya Benar-benar. COVID kan jadi lebih mengeratkan keluarga juga nih. Benar-benar. Gitu loh. Kalau itu kan plusnya dari kamu kan seperti itu, Cantika. Aku mau ngomongin minusnya WFH. Yang pertama, so pasti lebih apa ya aku bilangnya, tidak konsen. Karena Betul tuh. aku mikirnya rumah adalah tempat istirahat, bukan rumah itu adalah rumah bukan untuk bekerja. Aku mikirnya seperti itu. Jadi yang pas WFH datang ke kehidupan aku sedikit kaget dengan budaya ini gitu loh. Aku biasanya di rumah tinggal tidur, tapi sekarang aku bangun tidur harus buka laptop. Minusnya karena aku tidak bisa konsen, menurut aku sih gitu. Oh gitu. Tapi ada nggak sih yang lu dapetin dari plusnya tuh apa sih? Jadi punya kegiatan baru kah atau gimana gitu? Kalau sepengalaman gue ya, WFH itu gak ada plusnya, Chan, karena sangat merugikan. Ada sih, tapi gimana ya? Ya itu seperti yang tadi lu bilang, jadinya kita punya banyak waktu untuk bisa berkomunikasi sama keluarga gitu. Tapi ya gue kurang setuju dengan WFH kemarin ya, karena banyak miskom yang terjadi gitu kan. Tapi lu punya kegiatan baru nggak sih karena adanya WFH ini?
Jadi lu punya kegiatan apa yang tadian misalkan lu nggak suka nih, tapi karena adanya WFH, karena bingung kan mau ngapain lagi di rumah, kegiatannya itu aja, jadi mungkin ada mulai kegiatan baru. Gue mau sharing juga nih ke lu, Chan. Kebetulan banget lu nanya. Gue yang pas ada pandemi COVID kemarin, gue yang tadinya benci tanaman, gue jadi gila tanaman. Wow. Gue tiap hari itu beli pot, beli pupuk, gue beli pupuk bisa beli 5 pupuk, dan itu gue beli dalam sehari dengan menggunakan motor Beat. Kalian bayangin ya guys, 5 pupuk kita taruh di motor Beat. Belum mamahku itu juga suka dengan tanaman. Pasti kalau aku beli pupuk pasti ada aja opsional yang dia beli. Contohnya tiba-tiba dia beli tanaman baru, tiba-tiba dia beli pot, tiba-tiba dia beli bunga lavender kayak ya itulah yang bermunculan ketika pandemi COVID datang, yang tadinya kita nggak sukai, tapi karena memang kita mempunyai banyak waktu, jadinya kita bisa explore sesuatu yang baru gitu loh. Guys, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, aku ingin sharing penemuan berharga aku yang aku temukan pasca COVID melanda. Apa tuh? Kopi, Chan. Wow. Kopi yang benar-benar rasanya seperti kafe bintang 5 dan harganya tuh murah banget, Chan. Kenapa aku bisa bilang itu penemuan berharga? Karena dalam satu pack kopi ini terdiri dari gula, kopi, serta creamer. Dan pembuatannya cukup gampang banget. Tinggal dikasih air panas saja, diseduh seperti biasa, dan kita langsung bisa merasakan sensasi kopi bintang 5, Cantika. Wah, pas banget tuh. Waktu kemarin COVID kan kita nggak bisa nongkrong di kafe. Jadi kamu menemukan penemuan yang sangat berharga ini. Betul. Waktu nggak bisa ngumpul-ngumpul ya di kafe. Betul banget, Cantika. Makanya aku bersyukur banget aku bisa menemukan kopi Cofmier ini. Dan teman-teman yang kepo dan pengen langsung order, kalian bisa langsung beli di minimarket terdekat, yaitu Alfamart, Indomaret, dan yang lainnya. Serta kalian bisa langsung beli di official store-nya dengan nama Cofmier. Guys, aku punya satu lagu yang cocok dengan tema pembahasan kita kali ini, yaitu Permission to Dance by BTS. Check this out. It's the thought of being young when your heart just like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, Just dream about that moment when you look yourself right in the eye. Then you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. we don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. 'Cause we don't need permission
that we can keep the fire alive. Cause it's not over till the summer. Say one more time. Say I wanna dance, the music's got me going. Nothing that can stop how we move. Yeah. Let's break our plans and live just like we're golden and growing like we're dancing fools. like a dancing fool. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to land. Don't let her talk the talk, just walk the walk tonight. Cause we don't need permission to dance. No, we don't need permission to dance. We don't need permission to dance. No, we don't need permission to dance. Cause we don't need permission to dance. Nah guys, gimana lagunya? Seru kan? Nah, aku pengen cerita sedikit nih teman-teman. Lagu Permission to Dance by BTS ini diterbitkan pas era pandemi COVID. Kurang lebih liriknya itu mengartikan kita bakal menghadapi yang namanya era new normal seperti yang kita jalankan sekarang ini teman-teman. Nah, teman-teman, lepas dari itu aku pengen mention juga nih. Pas COVID-19 itu melanda, pasti ada sesuatu yang viral. Bener kan Cantika? Betul banget tuh. Ada sesuatu yang ngetren lah. Banyak banget. Yes, yang paling dominan, yang paling menggemparkan dunia sosial media itu adalah Pass the Brush Challenge. Jujur Cantika, kamu pernah ikut gak challenge itu? Kalau aku sendiri sih gak pernah ya, tapi setiap hari tuh ngeliatin orang yang ikutin challenge itu tuh banyak banget. Ya, bener banget. Salah satunya aku adalah salah satu manusia yang mengikuti tren ini ya kan. Jadi kurang lebih tren ini adalah before after make up lah, kurang lebih kayak gitulah listener. Jadi ditutup pakai brush tuh, kameranya nanti dibuka lagi brushnya pas kita udah keren, udah cakep. gitu. Jadi waktu awal tuh kita masih belum make up, Yes. jadi waktu transisinya jadi cantik gitu ya, glow up gitu ya. Betul banget nih teman-teman. Listener, gimana? Masih melek kan matanya dengar pembahasan aku sama Cantika dari tadi? Nah, setelah ini aku bakal bahas impact dari pandemi COVID-19 itu apa sih? Kalau dalam pribadi aku sendiri ya, kalau aku itu lebih produktif. Karena sebelum-sebelumnya aku itu tidak bisa memanage waktu, aku tidak bisa menghargai waktu dengan baik. Kalau kemarin kan ya, namanya juga WFH, kita punya, maksudnya kita ada alarmnya. Kalau jam 7 kita harus kerja ya kita harus bangun sebelum jam 7 gitu kan. Walaupun kita cuma di rumah aja gitu. Jadinya ya kurang lebih kayak gitulah kesan pesannya dari pribadi aku. Kalau menurut kamu gimana Cantika? Apa impact-nya? Kalau aku sendiri sih lebih ke hati-hati ya, ke waspada. Jadi kalau dulu kan sebelum COVID mungkin kita ada sembarangan atau kurang jaga-jaga nih. Misalnya minum aja ya. kita bisa sharing sama teman-teman kita yang lain, bisa satu aja bareng-bareng gitu minum ya. aja gitu. Minum aja tanpa hati-hati gitu. Kalau sekarang kan karena ada COVID, jadi terbiasa nih buat hati-hati, nggak terlalu berbagi, bukan nggak terlalu berbagi Lebih ya, tapi self-awareness-nya. lebih ke hati-hati Yes. buat biar lebih bersih aja gitu ya. Karena udah kebiasaan. Iya. Gitu kan. Contohnya Ya, aku sih biasanya kalau misalnya kemana-mana tuh udah pasti bawa minum sendiri. Oh, oke. Ya, jadi nggak lagi tuh minta minum orang atau biasanya juga teman-temanku juga jadi sekarang bawa minum sendiri sih. Oh, jadi nggak oke. saling minta-minta gitu. Buat jaga kesehatan juga kan. betul. Iya, betul. karena kalau misalkan barang-barang kita nggak tahu nih apa ada virus Yes. atau mungkin kan karena kemarin ada
virus COVID-19. Jadi mungkin jadi lebih kewaspada terhadap Iya. virus-virus gitu kan. Self awareness-nya ditingkatin ya. Iya, jadi sedia tumbler sih biasanya. Oh iya, ngomongin tumbler nih. Aku punya rekomendasi tumbler yang lucu. Wah, Jadi apa tuh, Cantika? waktu kemarin COVID, aku kan jadi beli banyak tumbler tuh ya. Jadi Oke. menjelajahi gambar-gambar tumbler yang lucu, gimana Oke. motif-motifnya yang lucu. Dan aku ketemu satu brand yang tumblernya itu kalau menurut aku tuh lucu-lucu banget dan cocok deh buat kita karena kan kita sekarang biasanya bawa sendiri karena Yes. lebih jaga-jaga kan. Nah, aku mau kasih tahu kamu kalau itu tuh brandnya namanya Glen Dimbler. Jadi tumbler itu dengan acuan buat kita minum sehari-hari nih. Ada Motifnya targetnya. bagus. Motifnya tuh lucu-lucu banget dan Oh, kualitasnya iya. bagus deh pokoknya. Kalau kalian mau beli di Glen Dimbler, itu tuh dia ada official store-nya di online store seperti Shopee, Tokopedia dan yang lain-lain itu tuh tersedia. Kalian bisa langsung beli di situ. Guys, aku ini juga ngelihat langsung tumblernya Cantika dan emang sebagus itu, dan yang bikin beda adalah motifnya itu tidak sama dengan tumbler-tumbler lainnya Cantika ya. Betul sekali, makanya aku suka banget sama brand ini karena dia nggak pasaran. Oke, motifnya. itu Nggak- maksud aku nggak dari lagi tadi. ketuker-tuker lagi nih. Alright. Kan biasa ada tempat minum ketuker. Sama, Minum gue yang sama, mana sama. nih? Gitu kan. Ini nggak lagi ketuker-tuker karena motifnya tuh beda daripada yang lain. Oke listener, jangan lupa ya untuk dibeli biar kalian gak saman terus sama orang gitu. Betul. Nah, itulah sedikit pembahasan tentang new normal, new me. Nggak kerasa ya, kita udah nemenin selama 20 menit loh di acara Amerta VM ini. Dan saatnya kita pisah. Nah teman-teman, kesimpulannya dari sharing-sharing kita dari tadi itu adalah untuk selalu bersyukur apapun yang terjadi. Karena dalam kehidupan kita pasti banyak banget sesuatu yang gak keduga-duga ya. Contohnya pandemi COVID-19 ini ya kan. Tapi tergantung kita bisa menghargai itu seperti apa gitu. Kalau kita menjalaninya dengan hati yang baik, dengan hati yang ikhlas dan hati yang bersyukur, pasti kita bisa melakukannya dengan baik gitu Cantika. Betul. Semoga informasi yang telah kita sampaikan ini dapat membantu kita semua dalam menghadapi perubahan yang ada nih dan menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Amin. Kalau kita ada salah-salah kata, sorry banget ya listener. Dan ini adalah lagu terakhir dari kami berdua, yaitu Hindia, yang berjudul Evaluasi. Saya Yohana. Dan saya Cantika harus undur diri dulu. See you all. Dan selamat melanjutkan perjalanan Anda. Terima kasih. Tak bisa terobati, biarlah mengering sendiri, menghias tubuh dan diam, mengevaluasi ragamu.
esok hari.